Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-18 bulan Syawal ini. Allah masih memberikan kita pada karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa iman dan Islam, sehingga Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini setelah kita berpisah beberapa waktu yang lalu. Dan tidak lupa saya mengucapkan qadallahu minna wa minkum wa kullu 'amin bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita dan jadikan kita hamba yang saleh, dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada musuh kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa memperhatikan jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di 10 terakhir di bulan Syawal, dan waktu terus bergulir dan tidak pernah akan kembali kepada kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Ramadan di tahun depan. Karena sungguh Ramadan yang kita telah lalui merupakan bulan yang penuh berkah, merupakan bulan sebagai madrasah, sebagai sekolahan yang mencetak hamba-hamba yang soleh dan bertakwa apabila dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika kita baca ayat-ayat Al-Baqarah 183, 184 dan seterusnya yang berbicara tentang puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hilal, tentang yas'alunaka 'anil hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha, walakin al-birru wa'tu al-buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi setelah berpuasa ada yang disebut dengan bulan. Itu karena kita akan masuk. Dan pada bulan Syawal ini sudah masuk bulan haji. Haji ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bukan Dzulhijjah saja. Kalau seseorang berihram pada bulan Syawal, maka itu telah berihram. Ya. Cuma kita biasanya ihramnya kalau sudah dekat Dzulhijjah. Ya. Dan kebanyakan kita melakukan haji tamattu'. Tamattu' itu artinya niat umrah terlebih dahulu, kemudian setelah umrah tahallul, dan setelah tahallul menunggu sampai hari tarwiyah hari ke-8, dan kemudian hari ke-8 niat haji. Tapi ada orang-orang dari India, dari Pakistan, mereka hajinya ada haji ifrad. Ya. Bayangkan Pak, di haji ifrad berarti niat haji saja sampai selesai amalan haji, baru setelah itu melakukan umrah. Jadi kalau misalnya ada yang ihram dari sekarang Syawal, dari sekarang Syawal sudah bisa ihram, kemudian dia hajinya haji ifrad, maka dia tidak melepaskan baju ihramnya sampai hari ke-10. Bayangkan ya. Tapi kebanyakan kita melakukan haji tamattu'. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan, Allah menjelaskan tentang qital, tentang perang. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tentang jihad. Apa kaitan puasa dengan jihad? Ya. Kaitannya adalah bahwa setelah kita melakukan ibadah shaum selama 1 bulan, maka kita di bulan-bulan setelah Ramadan kita berjuang kembali. Ya. Itu
rahasianya. Jadi bukan setelah Ramadan malah justru kita kendor. Setelah Ramadan kita menjadi malas. Setelah Ramadan ketaatan kita berkurang. Ya, sudah Ramadan selesai bebas. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Saya udah lega. Kalau ditanya pengalamannya bagaimana Ramadan? Lapar. Bagaimana Ramadan? Panas. Bagaimana Ramadan kemarin? Lemes. Jadi tidak ada kesan yang baik. Bagaimana Ramadan kemarin? Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur. Yang diceritakan Ramadan bagaimana? Lapar, lemes, capek dan lain-lain. Seakan kalau Ramadan setelah selesai maka dia menjadi orang yang bebas. Ya, tidak ada tanggungan lagi, tidak ada beban lagi. Ya. Sehingga mungkin orang ini mengatakan saya nggak akan puasa lagi Pak Ustaz sampai ketemu Ramadan di tahun ya. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya. Karena umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap karena Syawal itu artinya peningkatan. Syawal artinya adalah peningkatan. Orang Mesir bilang shilu. Shilu artinya angkat. Shilu sampah, angkatlah koper ataupun tas. Maka Syawal peningkatan. Dan apabila kita ingin melihat hamba yang sukses, maka itu terlihat setelah Ramadan. Kalau orang sekolah bertahun-tahun di sekolah atau di universitas, dia punya IPK yang tinggi di sekolahnya universitasnya disukai oleh gurunya, kemudian banyak kreativitasnya, kemudian banyak yang dihasilkan. Tapi setelah dia sekolah, setelah dia kuliah, tidak ada yang dikerjakan. Ya, jadi pengangguran, jadi orang yang tidak berguna. Ya. Tidak ada kreativitas, tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu usaha. Kira-kira orang ini berhasil atau tidak? Ya, tidak berhasil. Karena yang dilihat adalah setelahnya sekolah. Ya, dan banyak orang yang sekolah sekarang sekolah di bidang apa, tapi keluar berbeda-beda. Ya, ada orang yang sekolah Islam, agama Islam, hafal Quran dan lain-lain. Tapi setelah selesai sekolah justru berubah 180 derajat. Ilmu yang ia dapat tidak bermanfaat. Jadi kesuksesan itu dilihat setelah Ramadan. Oleh sebab itu Ramadan harus dijadikan titik permulaan, bukan titik terakhir. Ya, jangan Ramadan titik permulaan, kemudian titik terakhir setelah itu bebas. Jadi titik permulaan. Kemudian Ramadan juga yang kita telah ibadah pada Allah, salat tarawih, puasa, zakat, fitr dan lain-lainnya, jangan kita uraikan seperti perempuan yang meminta kain ya, untuk membuat pakaian. Kemudian ketika ia pintar, ketika ia jahit, ia urai-urai. Seperti dalam Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Ya. Jangan kau seperti perempuan yang setelah ia meminta dengan kuat, ia buka lagi. Ketika orang menunggu mana nih pakaian barunya, kata perempuan ini, kainnya sudah saya rusak. Nah, seperti itulah orang yang ketika Ramadan beribadah, ya, sholat subuhnya rajin, kemudian sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tadarus. Ketika setelah Ramadan, ia tiba-tiba berubah, ya, menjadi malas. Seperti itulah ya perumpamaan. Baik. Dan yang ketiga adalah dalam bulan Syawal dan seterusnya, agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa syaitan selalu menggoda kita, kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu kita menghindari godaan-godaan syaitan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan lain-lain dengan sanad sahih, Inna Allah qa'ada libni Adam bi atruqi. Sungguhnya syaitan itu menduduki anak Adam dengan jalan-jalan. Syaitan mempunyai 1000 sejuta strategi untuk menundukkan anak Adam, untuk membuat dia berpaling
berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dunia ini kita menghadapi dunia ini dengan kesabaran, ya, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian 4 hal tersebut kita pegang agar kita terus jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tema pada subuh hari ini adalah tentang perang Mu'tah. Karena tadi berkaitan dengan perang, dan sebelumnya saya telah bahas tentang perang Badar dan juga Fathu Makkah. Perang Mu'tah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan ini adalah perang antara umat Islam dengan Romawi. Mulanya adalah bahwa Rasulullah SAW mengirimkan utusan-utusannya ke penjuru dunia, ke raja-raja dunia. Ya. Ursilukum ila mulukid dunia. Aku mengirim kau ke raja-raja dunia. Ya. Rasulullah dikirim di dalam surat tersebut mengajak kepada Islam. Aslim taslam. Wa in tawallaita fa'alaika itsmul arisiyin. Kalau engkau Islam, kau akan selamat, ya. Jadi Rasulullah tidak semerta, ya, tidak langsung perang, tidak. Ada tahapan. Yang tahap yang pertama adalah dikirimkan dulu surat kepada raja-raja. Diajak untuk Islam. Kalau kau Islam, kau selamat. Kalau tidak, kau akan mendapatkan dosa. Ya. Dan ketika itu Rasulullah mengirim utusannya yang bernama Harith bin Umair al-Asdi, dikirim ke Raja Busra. Busra ini tempat di Syria. Ya, dia itu banyak peninggalan Romawi di sana. Dan saya pernah tempat itu. Dan situlah Rasulullah dari situ namanya di mana Rasulullah menaruh untanya, Mabrak an-Naqah. Dan di situ Rasulullah bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah Ar-Ra'i, ini Busra. Jadi di sana jelas sekali peninggalan-peninggalan Romawi dan ada seperti panggung Romawi itu. Nah, di sini dikirimlah Harith bin Umair al-Azdi. Ketika dikirim di Busra, ya, dan Raja Busra membacanya, ya, dan ketika itu di tangan Romawi, ketika dibaca dirobek-robek, ya, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Persia. Ya. Kisra ketika membaca surat Nabi dirobek-robek, dihancurkan surat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kerajaannya yang dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya. Kemudian dirobek-robek, kemudian diutus kembali ke tempat yang namanya Balqa. Balqa ini masih di negeri Syam, cuman dia berada di Yordania, bagian atas, bagian utara. Sama. Surat itu dirobek, tidak diterima. Surat Rasulullah yang di dalamnya, ya, Rasulullah memberi catnya itu adalah Muhammad dengan cincinnya. Rasulullah Muhammad, bawahnya Muhammad garis Rasul garis, bawahnya Allah, Muhammad Rasul. Ya, jadi setelah dikirim ke Busra, kemudian dikirim ke Balqa dan dirobek. Di Balqa dipegang oleh Arab Nasrani dari kabilah Ghassan. Dan yang merobek itu adalah seseorang yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassan. Ketika dirobek-robek dan akhirnya Harith bin Umair dibunuh. Dan satu
kejahatan yang besar ketika utusan-utusan Rasulullah dibunuh. Itu artinya tidak menghormati ya. Kalau surat dirobek itu juga sudah penghinaan, sekarang utusannya dibunuh. Ya. Jadi Harits bin Umayyah dibunuh oleh Surahbil bin Amr ya, dari kabilah Ghassan. Ketika itu Rasulullah mendengar kabar tersebut ya, dan marah ya, bahwa orang-orang ini yang berada di negeri Syam ya, Syam itu 4 negara yaitu Yordania, Syria, Lebanon dan Palestina. Itu disebut dengan negeri Syam, cuma beda. Maka Rasulullah SAW menyiapkan tentara dalam jumlah 3.000 tentara ya. Dan memilih pemimpin-pemimpin perangnya. Rasulullah SAW tidak ikut dalam perang. Makanya dalam bahasa sirah ada disebut dengan ghazwah, ada disebut dengan sariyah ya. Kalau ghazwah itu peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, sedangkan sariyah tidak. Rasulullah SAW hanya menyiapkan pasukan dan memilih pemimpinnya, memilih komandan perangnya. Rasulullah SAW menyuruh memilih 3 komandan perang untuk bertemu dengan tentara Romawi yang berkolaborasi dengan Ghassan, kabilah Ghassan dari Arab. Tentara Romawi jumlahnya 100.000. Kemudian kabilah Ghassan jumlahnya 100.000. Berapa ribu? 200.000. Ya, Rasulullah SAW hanya menyiapkan 3.000 tentara. Ya, berapa kali lipatnya? Hah? 3.000 kali 70 kali ya, 70 kali lipat. Namun Rasulullah SAW yakin dengan orang-orang yang dipilihnya. Orang yang dipilihnya adalah 3 orang yang sangat terkenal. Pertama adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Ya, Zaid bin Harithah ini adalah seorang sahabat yang dulu pernah diadopsi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang hamba yang dibeli orang-orang, dibeli lagi, kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW. Ya, diajarkannya Islam, dan Zaid bin Harithah mengambil sifat dan kelembutan dari Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah, dan Rasul juga mencintai Zaid, sehingga pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, Zaid ibni Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, Zaid anakku. Ya, karena pertama Rasulullah SAW mencintai Zaid bin Harithah. Suatu hari bapaknya datang, yaitu Harithah, bilang, wahai Zaid, kau adalah anak kami. Engkau pilih mana? Kami sebagai orang tua atau Muhammad? Kata Zaid, la akhtaruka ala abi Muhammad. Aku tidak akan memilih kamu daripada bapakku Muhammad SAW. Ya. Ketika itulah Allah SWT menurunkan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Ya. Allah juga menurunkan, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Ya. Jadi adopsi dihapuskan dan Zaid dipanggil dengan nama bapaknya. Ya. Tidaklah Nabi Muhammad SAW bapak seorang di antara kalian, akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Jadi Zaid bin Harithah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai Rasul. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah anak Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Ja'far ini mempunyai 3 bersaudara. Yang tua namanya Thalib. Kemudian bedanya 10 tahun. Ada 4 bersaudara. Thalib bin Abi Thalib. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, 10 tahun bedanya. Kemudian yang ketiga Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian terakhir
Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah salah seorang pejuang yang hakiki yang ikut dalam hijrah ke Habasyah. Ya. Hijrah yang pertama ke Ethiopia, di mana golongan musyrikin mengejar mereka, yang di dalamnya ada Amr bin As, ketika itu belum masuk Islam. Ya, mengirim utusan untuk mengembalikan kaum Quraisy ke Mekah. Ketika ditanya oleh Raja Najasyi, apa masalahnya? Kata Ja'far bin Thalib yang ketika itu berdebat dengan utusan dari Quraisy, sungguh kami dulu adalah kaum yang hina, kaum yang menyembah berhala, membunuh orang. Kemudian datang kepada kami seorang nabi, memerintahkan kami untuk berbuat baik, memerintahkan kami untuk bersilaturahim, memerintahkan kami untuk sedekah, memerintahkan kami dengan kebaikan. Najasyi bilang baik, sampai satu titik di mana utusan Quraisy, apakah engkau tahu apa yang dikatakan mereka, Ja'far bin Abi Thalib dengan kelompoknya, tentang Isa? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Bacakan surat Maryam yang awalnya Kaf ya 'ain Shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Terus sampai ayat Qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Sampai firman ini yang Allah mengatakan tentang Isa alaihi salam, ya, ketika itu Isa alaihi salam dibawa oleh ibunya pulang dari padang pasir, orang-orang menuduh anak siapa ini, anak zina dan lain-lainnya. Ya. Maryam bintu Imran tidak berbicara. Ya. Beliau alaihissalam berpuasa dan berbicara, dan ketika orang menanyakan diam dan hanya mengisyaratkan kepada baik. Orang-orang yang di sekitar situ mengatakan, bagaimana kami berbicara kepada anak kecil yang baru lahir, umurnya baru sehari, 2 hari atau beberapa hari. Ya, ketika itulah bayi ini mengucapkan qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ya. Bayi ini mengatakan dan berbicara dengan lisannya, aku adalah hamba Allah yang telah memberikan aku alkitab dan menjadikan aku nabi, menjadikan aku orang diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Kemudian berwasiat kepada aku dengan salat dan zakat. Ya. Selama aku hidup. Ketika itulah An-Najasyi menangis dan para pendeta yang hadir menangis mendengar ayatnya. Ya. Kemudian kata Najasyi, kalian aman di sini. Quraisy tidak bisa mengambil kalian dari sini. Ja'far bin Thalib mengikuti hijrah ke Habasyah, Ethiopia terlebih dahulu. Sebelum hijrah ke Madinah, tapi juga hijrah ke Ethiopia. Jadi memiliki satu keutamaan yang besar. Ja'far bin Thalib. Ya. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga salah seorang sahabat yang luar biasa, ya, yang dicintai Rasulullah SAW. Yang ketika itu beliau menginginkan jihad, mati jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mentadabbur ayat Al-Qur'an, ya. Diriwayatkan ketika Abdullah bin Rawahah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ya. Tidaklah di antara kalian kecuali akan mendatangi sirat. Mendatangi sirat. Sirat ini adalah penghubung
ke surga, namun di bawah sirat ini ada neraka jahanam. Ketika itu Allah berwahyu menangis. Kepada ibu sekalian, jadi sirat ini dalam hadis Muslim dan lain-lain disebutkan, sirat jembatan ini yang menuju kepada surga ini lebih tipis daripada sehelai rambut. Kalau ada orang dia belajar sirkus, itu talinya kan gede, belajar keseimbangan atau ada kayu. Ini lebih tipis daripada helai rambut. Bayangkan betapa seseorang kalau tidak amalannya yang mampu, kalau bukan amalannya maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Ketika itu beliau ingin berjihad, karena Rasulullah menyuruhnya untuk berjihad. Akhirnya 3.000 orang ini dengan 3 pemimpin ini, Rasulullah di Madinah dan mengutus mereka di tempat yang namanya Mu'tah. Makanya perang Mu'tah. Mu'tah itu adalah tempat di Yordania, sama tadi ada Balqa. Tapi kalau Busra itu di Syria, ada Mu'tah itu di Yordania, di utara Yordania. Dan juga Ma'an itu juga di Yordania. Disitulah umat Islam menghadapi tentara Romawi dan kabilah Ghassan dalam jumlah 200.000 melawan 3.000 orang. Dan Rasulullah SAW mengawasi dari jauh dari Madinah, dengan ilmu yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW melihat orang Ta'ala, ditampakkan bagaimana peperangan itu. Kalau sekarang ada handphone, ada kamera, diliput begitu, Rasulullah SAW itu tidak ada. Kamera live, langsung dari Mu'tah, langsung dari mana begitu ya? Tinggal dilihat dari HP begitu. Rasulullah langsung Allah berikan ilmu itu, dihadapkan di matanya bagaimana peperangan itu terjadi. Ketika itulah pertama kali dipimpin oleh siapa? Oleh Zaid bin Harithah. Dan pemimpin perang dalam Islam adalah paling depan. Itu sudah saya sampaikan. Kalau pemimpin perang zaman ini paling belakang. Biarkan tentaranya mati dulu. Nanti saya di belakang gitu ya. Nanti saya kena bom lagi ya. Apalagi bomnya sekarang canggih. Di Syria itu ada bom namanya bom roket. Roketnya ada senjata kimia yang beracun. Jadi bukan meledak doang, juga memberikan racun. Itu orang bisa hangus, bisa. Tapi Zaid bin Harithah di saf terdepan dan membawa bendera. Dengan gagahnya Zaid bin Harithah berperang menggunakan pedangnya, dengan kendaraannya, dengan kudanya, hingga Zaid bin Harithah dibunuh, syahid, mati syahid. Kemudian jangan sampai bendera itu jatuh, maka pemimpin yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Bendera itu diambil dengan tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib, dan Ja'far bin Abi Thalib memimpin perang setelah Zaid bin Harithah meninggal. Setelah Zaid bin Harithah mati syahid, radhiyallahu anhu. Dan memimpin perang dengan sangat kuat. Ja'far bin Thalib adalah seorang yang mahir dalam berperang. Dan tiba-tiba pasukan Romawi ketika itu datang dan berperang dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Thalib memegang rayahnya, memegang benderanya, maka ditebas tangan kanannya. Tangan kanannya ditebas oleh pasukan Romawi. Ja'far bin Thalib tidak ingin bendera ini jatuh, akhirnya diambil dengan tangan kanannya. Pegang lagi dengan tangan kanannya. Beberapa waktu dipegang oleh dengan tangan kanan, dengan tangan kirinya, maaf. Setelah tangan kanannya putus, segini, dipegang dengan tangan kirinya. Datang lagi pasukan Romawi, ditebas lagi tangan kirinya. Apakah Ja'far bin Thalib diam? Tidak. Ja'far bin Thalib terus
mempertahankan bendera itu jangan sampai jatuh. Kalau bendera itu jatuh artinya umat Islam kalah. Akhirnya Ja'far bin Thalib ya dengan tangannya yang putus memegangnya dan ditempelkan ke dadanya. Tempelkan ke dadanya. Kemudian mempertahankan bendera itu dan kaum Romawi ya, menusuk, membacok dan luar biasa, memanah dan seterusnya, sehingga Ja'far bin Thalib mati syahid. Ya, setelah perang Abdullah bin Umar mengatakan, ya, kami menemukan jasad Ja'far bin Thalib dan kami melihat lebih dari 90 tusukan dan panah. Ma baina ramyatin, ya, antara panah dan juga tusukan pedang. Bayangin Pak, ya. Orang kuat mana yang ada? Ya, sekarang kalau ditusuk sekali masih kuat, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini 90 Pak. Ya. Ya, tentara sekarang apakah kuat ketika dibandingkan dengan tentara pada zaman itu? Kemudian setelah Ja'far bin Thalib jatuh dan akhirnya diambil lagi bendera itu oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah memegang bendera itu dan berperang. Allah Rahab juga mati syahid. Dan Rasulullah SAW melihat dari jauh, mengatakan usiba Zaid bin Harithah faqatil. Zaid bin Harithah dibunuh. Usiba Ja'far faqatil. Ja'far juga. Wa usiba Abdullah bin Rawah faqatil. Abdullah bin Rawah juga. Maka siapa yang menggantikan mereka ini? Dari jauh Rasulullah SAW memantau. Ya. Dan adalah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akhirnya yang melanjutkan peperangan, memegang bendera itu. Yang dikatakan Allah SAW, "Dzalika sayfun sallahu Allahu 'alal musyrikin." Ya. Khalid bin Walid itu adalah pedang yang Allah gunakan untuk menghancurkan musyrikin. Ya, setelah itu terkenallah Khalid bin Walid dengan Saifullah, pedang Allah. Ya, pedang Allah. Kenapa ada istilah pedang Allah? Mari kita lanjutkan. Khalid bin Walid berperang dengan gagahnya, ya, dalam jumlah 3.000. Ya, nanti kita jelaskan berapa orang yang meninggal dalam peperangan ini. Dan Khalid bin Walid berperang. Sejarah mencatat bahwa Khalid bin Walid membunuh 5.000 tentara dari Romawi. Bayangkan sendiri. Ya, betapa gagahnya Khalid bin Walid dengan pedangnya. Saifullah. Ya, sendiri Pak. Sehingga ketika banyak orang Romawi meninggal, 5.000 orang, dan mereka berada di kampnya masing-masing. Ya, Khalid bin Walid kemudian membuat strategi yang berbeda. Ya, ini kemenangan, ya, bukan kekalahan, ya. Dan memutuskan untuk balik ke Madinah, ya, bukan karena kalah, menang, ya, karena pasukan Romawi takut dengan Khalid bin Walid. 5.000 orang hanya dengan 1 orang, ya, Saifullah, pedang Allah, ya, sehingga dicatat bahwa yang meninggal dalam peperangan ini Romawi itu ribuan, sedangkan orang Islam hanya 13 orang. Ya, hanya 13 orang. Ini adalah satu kemenangan, tidak ada kekalahan yang nyata. Justru ini kemenangan. Dan baliklah tentara ke Madinah membawa kemenangan. Ya. Kata orang-orang yang ada di sana menyambutnya, selamat datang orang yang farartum ila sabilillah.
SAW tidak. Karartum atau karartum fi sabilillah. Terus akan kalau faragha sekali gitu. Tapi kalau karartum berulang-ulang kali, insyaallah kau akan memenangi perang. Ya. Dan sejarah mencatat perang ini sebagai perang terbesar dan pertama yang dilakukan umat Islam melawan Romawi, dan di situ umat Islam 200.000 melawan 3.000. Dari umat Islam hanya 13 orang, sedangkan dari Romawi 1.000 orang. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal penting dari kejadian ini, yaitu perang Mu'tah. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa jumlah bukanlah segalanya. Ya. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak fi'ah qalilah, kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Modalnya apa? Yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, sebagaimana kejadian perang Badar sudah saya jelaskan di sini. Ini 200.000 melawan 3.000, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ini 3.000 menang. Ya. Jadi adanya kesolidan. Walaupun kita mungkin merasa yang sholat itu aja, yang ngaji itu aja. Jangan kita mundur, ya. Mendingan saya nggak usah ngaji deh. Tapi saya kebanyakan di sini nggak ngaji. Tapi kita sholat dengan jumlah yang sedikit. Karena dengan jumlah yang sedikit, kalau kita sholat, insya Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Ya, terus sholat. Ya. Gak usah melihat ke kanan ke kiri, wah banyak orang yang begini, orang yang begini. Kita doangnya yang sering ke masjid. Kita doangnya yang membaca Al-Quran, yang lain tidak. Ya. Jadi kesolidan, ya, sedikit mengalahkan yang banyak. Apa syaratnya? Allah as-sabir adalah kesabaran. Dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan. Yang kedua adalah pelajaran penting dari kejadian perang Mu'tah ini adalah bagaimana para sahabat ini menjaga amanah. Walaupun Rasulullah SAW jauh di Madinah, tapi mereka dapat melakukan amanah itu dengan baik. Ya. Jadi diawasi. Walaupun Rasulullah di Madinah, kemudian tentaranya di Mu'tah, tapi selalu dekat dengan musuh. Itulah kalau kita kerja, nggak ada bos nih, masalah lah. Ya. Kalau ada bos baru takut gitu. Nah, sama. Kalau kita menjalankan Islam, maka kita harus menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Walaupun Rasulullah telah wafat, ya, ribuan tahun yang lalu, tapi kita harus selalu dekat dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan perintah. Ya. Jadi, teman-teman jauh Rasul di sana ini nggak ada yang ngeliat. Udah kita foya-foya dulu, main-main dulu. Enggak, mereka menjalankan amanah dengan baik. Ya, siap dulu ya, mumpung Rasulnya jauh gitu. Ya, itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Itu pelajaran yang kedua. Jadi mereka selalu dekat dengan Rasulullah walaupun posisi mereka jauh. Yang ketiga adalah pelajaran ketiga dari Rasulullah Mu'tah ini adalah yaitu perjuangan sampai titik terakhir. Bagaimana Ja'far bin Thalib dan pemimpin perang yang lainnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan titik darah yang habis. Ya. Tangan udah buntung gitu kan. Wah, udah. Nanti tangan saya yang satu saya mati lagi, kabur deh. Enggak. Mereka menjalankan itu sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syahid. Dan itu adalah satu cita-cita yang ya. Ketika itu Rasulullah di Madinah mengatakan, sungguh aku melihat ya, 3 orang ini, 3 pemimpin ini mereka masuk ke dalam surga. Itu Abdullah bin Rawah, Ja'far
Abi Thalib dan Zaid bin Harith dan menangis. Dan sungguh Ja'far Abi Thalib yang kedua tangannya diputus, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan 2 sayap yang dia bisa terbang di surga bagaimanapun yang dia inginkan. Makanya Ja'far Abi Thalib mempunyai gelar yaitu At-Tayyar. Ya, Ja'far Abi Thalib dia At-Tayyar yang bisa terbang. Ya, kalau saya kira gambar, enak mau udah sayap. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ja'far Abi Thalib. Ya. Karena Ja'far Abi Thalib mempertahankan bendera itu sampai kedua tangannya putus. Bahkan ketika putus pun Ja'far Abi Thalib memegang bendera tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan 2 sayap. Dengan sayap ini Ja'far Abi Thalib terbang di surga dengan yang dia inginkan. Enak kok ada sayapnya. Bisa terbang di surga. At-Tayyar, ya. Jadi bahasa Arab kapal terbang itu kan Tayyar. Itu pelajaran yang ketiga. Dan pelajaran terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW ajarkan kita agar cinta kepada jihad, berjuang di jalan Allah SWT. Bahwa kemenangan itu tidak akan didapatkan tanpa adanya jihad, tanpa adanya keseriusan, tanpa adanya sungguh-sungguh. Kalau Islam ini hanya dengan angan-angan belaka, tidak akan jadi seperti sekarang. Bagaimana para mujahid mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan. Ya, jadi bukan dengan angan-angan, ya. Mau tidur berangan-angan, saya lagi di surga gitu, ya. Enaknya di surga, atau berangan-angan jadi orang baik, tapi hanya angan. Jadi harus ada perjuangan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi perang Mu'tah intinya adalah perang yang luar biasa. Allah SWT memenangkan umat Islam pada peperangan ini, dan umat Islam tidak mengalami kerugian yang banyak. Bahkan bukan kerugian yang dicatat oleh orang-orang Barat sebagai peperangan yang besar. Dan Khalid bin Walid sebagai Saifullah, ya. Khalid bin Walid Saifullah, ya. Walaupun bisa membunuh ribuan orang di perang Mu'tah, tapi Saifullah Khalid bin Walid meninggal di atas kasur. Ya, banyak orang yang berharap meninggal di medan perang, tapi tidak Allah wafatkan. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, man sa'ala Allah asy-syahadata bi sidqin ballagha Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasy. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati di jalan Allah, syahid dengan bisidqin, dengan kejujuran, dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di tempat para syuhada walaupun ia mati di atas kasur. Jadi kalau kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid tapi kita meninggal di atas kasur, kita akan dapatkan manazil itu selama kita berdoa dengan Allah dengan sungguh. Seperti Khalid bin Walid, ya. Berapa peperangan, ya, yang beliau jalani, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau wafat di atas kasur. Ketika itu Khalid mengatakan, kau lihat di tubuhku tidak ada satu tubuhku yang tidak ada tusukan ataupun panah. Ya, badannya penuh dengan bekas-bekas pedang ataupun panah. Khalid mengatakan, tidak ada satu jengkal, ada bekas luka, bekas panah, bekas. Ya. Kalau jenderal sekarang kira-kira mau bersih, karena yang mati orang hidup lain, nggak ada bekas-bekas itu. Ya, Khalid bin Walid adalah Saif. Dengan demikian, ya, dengan momen Syawal ini marilah kita tingkatkan lagi amalan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita mundur ke belakang, ya, jangan sampai kita jatuh, ya, jangan sampai kita justru degradasi, tapi kita terus meningkat dan meningkat. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di Ramadan itu sama dengan taat kepada Allah di luar Ramadan. Ya. Bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, Tuhan kita di Syawal Allah juga, ya.
Tuhan kita di Dzulqa'dah Allah juga dan seterusnya. Allah adalah Tuhan kita. Oleh sebab itu taat pada Allah bukan taat musiman. Ya. Ketika Ramadan ya digeber, dioptimalkan setelah Ramadan menjadi hamba yang tidak maksimal bahkan mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Rasulullah mengatakan istaqimu wa la tuhsu. Istiqamahlah dan kau tidak akan mencapai kesempurnaan itu kecuali pada sallallahu ya. Dan wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amalmu adalah salat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min, tidaklah menjaga wudu kecuali orang beriman. Ya, jadi Ibnu Sufyan Abdullah Tsaqafi mengatakan, "Qulli qalan fil Islam la as'alu ahadan ghaira." Qala Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Sufyan Abdullah Tsaqafi mengatakan, Rasulullah, ya Rasulullah, ya, katakan aku dalam Islam satu perkataan yang aku tidak menanyakan orang selain. Kata Rasulullah, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Luruslah kepada Allah, tetaplah kau jannah. Semoga Allah SWT jadi kita hamba yang selalu taat di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya dan mempertemukan kita dengan Ramadan bila amin. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ingin mungkin penjelasan karena ada opini masyarakat non muslim, mudah-mudahan jangan jadi stigma apalagi tadi kalau ceritanya semua perangnya seolah-olah penyebaran dakwah Islam itu dilakukan dengan perang, apalagi kalau saya menulis sekarang kekerasan, bahkan sampai ada yang menyindir bendera Saudi aja ada gambar pedangnya. Kalau nggak semua yang beragama Islam pakai pedang. Pedang itu sekarang tuh dikonotasikan adalah kekerasan. Nah itu kalau kita nggak bisa menjawabnya itu nanti itu jadi stigma bahwa penyebaran agama Islam itu dengan perang. Gimana Ustaz? Demikian masalah itu warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya. Waalaikumsalam. Ramadan ini kita fitrah. Saya Islam Ibnu Taimiyah itu membagi dua fitrah majbulah sama fitrah munazalah. Itu maksudnya apa? Fitrah apa? Majbulah, fitrah majbulah sama fitrah munazalah. Setelah kita kembali sawal ini fitrahnya ada dua. Jadi pertama kita harus jelaskan bahwa Islam itu bertahap, ya. Tidak langsung ujung-ujung perang. Tadi saya sampaikan bahwa Islam pertama kali mengirim utusan dulu, ya, surat dulu. Kemudian juga ketika tidak mau juga tidak langsung menyerang. Ya. Dilihat dulu bagaimana diajak dulu. Baru setelah terakhir kalau tidak mau baru. Dan itu adalah bentuknya ekspansi. Sekarang kita ada di negeri ini yang mayoritas Islam, ya. Jadi tidak perlu, ya, tidak perlu kita pakai pedang, ya. Wow. Dan Islam masuk ke Indonesia bukan pakai pedang. Itu kita tahu bahwa Islam dibawa ke Indonesia ini dengan oleh bukan pedagang sebenarnya, ulama, ya. Ulama melihat ketakwaan, keramahan dan akhirnya masuk dalam Islam, ya, tanpa sedikit perang, tanpa sedikit, ya, ahli peperangan, ya. Tapi perang itu ada, cuma saya ingin jelaskan di sini bukan satu tahapan yang permulaan. Jadi ada tahapannya dulu. Sebagaimana Rasulullah mengutus para utusannya, mengajak dulu, ya. Kemudian juga kalau mau perang, nggak langsung perang, dilihat dulu kalau ada azan. Kemudian dalam perang pun Rasulullah tidak semuanya dibantai, ya. La taqtulu walidan, jangan kau bunuh anak kecil, ya. Wala ajusan, jangan kau bunuh orang tua. Wala saumatan, jangan kau menghancurkan tempat ibadah. Ya, jelas. Jadi perang itu ya sama orang, ya. Perang ya itu sama tentara, ya. Bukan sama sipil. Nah, itu perlu difahami, ya, bukan semua di perang. Jadi intinya adalah jihad itu adalah bab yang tetap ada. Ya, namun kita lihat konteksnya. Dalam arti jangan kita di negeri yang mayoritas Islam ini perang, ya, bentar-bentar muslim bom, itu tidak benar, tidak tepat. Jadi
Kalau sekarang misalnya di Palestina, kita kirim kalau bisa ya tentara, cuma nggak ada yang mau kirim ke sana ya. Kirim karena itulah. Jadi kita antara dua term. Pertama jihad, dianggap terorisme. Yang kedua terorisme itu sebenarnya. Jadi jihad itu ada, bukan teroris. Jadi itu adalah menegakkan kalimat Allah. Cuma ada babnya, ada cara-caranya. Bagaimana? Ya, tidak langsung. Kemudian yang kedua, orang yang menteror misalnya di Yahudi, di Palestina, mereka tidak mau dicap sebagai teroris. Jadi ini perang kata di sini. Dan Islam selalu dituduh dengan terorisme. Biasanya begitu. Kita di Indonesia, saya tegaskan, jangan sampai melakukan perbuatan ini karena Islam di Indonesia ini adalah Islam yang mayoritas, dan kita pertahankan dakwah ini dengan cara yang tidak seperti itu ya. Dan kalau kita mau berjihad, ya itu ada tempatnya, kan di tempat dimana, apalagi di Depok meledak WT tahun 2012 kemarin. Ya 2012 2013. Ya, 2012 saat. Jadi bukan seperti itu jalannya. Ya, adalah bab yang luas ya, dan bukan pertama kali langsung perang, tapi juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, ketika seorang ini. Kemudian yang kedua ada fitrah majbulah dan ada fitrah munazzalah. Ya, kira-kira fitrah majbulah itu adalah fitrah yang memang pada dasarnya manusia diciptakan. Ya, fitrah itu kan artinya tabiat, ya, dasar manusia. Fitrah munazzalah yang mungkin fitrah yang itu bisa dibikin. Ya, fitrah majbulah manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan suci, ya kan? Fitrah. Sedangkan fitrah munazzalah, manusia taat atau tidak itu kan bisa dibiasakan. Ya. Manusia itu adalah Islam, awalnya tauhid, kemudian suci, kemudian munazzalah. Ya. Mungkin ini maksud kita ini itu orang yang taat tadinya tidak taat bisa menjadi taat. Dengan apa? Dengan pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan. Kalau orang sudah terbiasa tidak merokok, ketika dia merokok, dia ada merasa sesuatu yang ganjil, karena pembiasaan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ada tiga ya, kata fatrah itu ada tiga, sudah saya jelaskan kesempatan lain. Ada fitrun, ada futrun, ada fatrun, ada fitratun, ada 4. Ya. Dan Id itu hendaknya mengandung 4 arti. Cuma Idul Fitri itu hanya fitrun itu artinya apa? Makan. Ya, ada istilah futur, iftar, berbuka. Jadi Idul Fitri, Id, ya, hari di mana orang kembali makan. Sebagaimana dulu dia berpuasa, sekarang Id. Futrun itu artinya biji anggur yang pertama, atau pohon anggur itu, atau juga tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga dan tidak mengandung klorofil, itu adalah futrun. Ya, jadi seperti anggur ini masuk dalam futrun. Ya, anggur itu enak, anggur itu indah dilihat, enak dimakan. Jadi ketika kita masuk Idul Fitri, kita Syawal, ya itulah kita semakin baik. Futrun. Bukan menjadi asam, ya. Tapi ada juga Ustaz anggur yang asam. Ya, kalau anggur yang ini ada yang asam, ada yang manis. Ya, anggur itu enak. Ya. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Seperti dibaca oleh Imam, "Min thamaratin nakhil wal a'nab." Ya, dari buah-buahan kurma dan anggur. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan. Engkau menjadikan anggur dan kurma itu bisa menjadi makanan yang baik dan juga bisa menjadi mabuk, ya. Ya kan, kalau anggur itu
fermentasi, disimpan puluhan tahun jadi mabokkan kan? Sama ternyata korma juga bisa. Ya, itu dengan nas Al-Quran tadi. Jadi korma juga bisa dijadikan minuman keras. Ya. Kalau di kita minuman kerasnya oplosan. Ya, sampul pakai autan. Kewaingon mati akhirnya. Ya. Karena ingin melakukan itu tapi nggak punya modal, akhirnya ya udah kasih alkoholnya sedikit, campur autan, campur apa, bodrek, atau akhirnya meninggal ya, tewas di Jawa di berapa orang ya, ada yang belasan atau juga ya, berapa orang. Ya. Yang ketiga adalah fotron. Fotron itu artinya menciptakan, membelah. Ya. Ini wajah dari fotron. Kemudian Fatir samawati wal ardi alim malaika. Jadi hal tara min futur. Jadi membelah, menciptakan. Jadi bumi ini terbelah dan kemudian ketika air turun terbelah dan kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah itulah ya. Idul Fitri itu seperti itu, harus mengandung Idul Fitri ya. Jadi Fitri itu berarti dia tumbuh insan-insan yang baru, yang yang soleh, yang baik-baik gitu ya. Bukan menjadi setelah Ramadan malah hilang, justru dia timbul menjadi insan. Dan yang ketiga adalah fitrah tadi. Fitrah artinya adalah tabiat dasar manusia, yaitu tadi suci dan lain-lain. Itu kita yang menjadi dua, majhul dan munazzah. Jadi manusia pada dasarnya suci, maka ketika setelah Ramadan dia akan kembali suci. Dan itu ada dengan teks hadis Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih Abu Hurairah dan lain-lainnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ada lagi? Cukup? Baik, kita cukupkan.